Pertama Pak, saya menanyakan tentang, nama saya Agus dari Kebumen. Pertama karena aktivitas saya itu sebagai petani pisang, saya lahan 1.400 meter itu saya tanam 100 pisang barlin kurang lebih. Saya ingin tanya kepada Bapak tentang bagaimana meningkatkan hasil yang bagus, yang berkualitas. Kemudian apa integrasi yang tepat untuk perputaran dari adanya pohon pisang ini begitu. Terus kemudian ini pertanyaan titipan juga ini masuk dari sebelah. Boleh, enggak apa-apa. Saya mau baca sendiri Pak. Ya, cara mengatasi busuk ubi pada tanaman kencur. Pertama busuk itu. Ubi pada tanaman kencur. Kencur, baik. Ya, yang kedua, yang berikutnya cara mengatasi busuk buah patek dan daun menguning pada cabai. Ya. Berikutnya mana ini? Sebelah ini. Bagaimana cara membuat media tanam pada polybag? Baik. Oke. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Saya jawab dulu tentang pisang. Pisang itu Bapak Ibu menghasilkan buah, betul ya? Berarti pupuk apa yang dibutuhkan? Horti. Jadi begini, semua tanaman yang menghasilkan buah pupuknya harus horti. Horti itu bicara tentang NPK dengan komposisi P dan K yang cukup tinggi. Terus yang kedua, karena kita ke horti berarti ternak apa yang dibutuhkan? Kambing, sapi. Ayam pun bisa, tapi kambing sebenarnya juga ada N tapi walaupun kurang. N-nya kalau pisang Bapak Ibu, kelebihan pisang ini dia punya auksin yang tinggi, pertumbuhan yang tinggi. Kalau Bapak Ibu membuat hormon auksin, kan Bapak Ibu pasti ambil dari tunasnya pisang atau bonggol pisang, betul kan? Jadi N-nya pisang ini kadang-kadang bisa mencari dirinya, mencari N-nya sendiri. Jadi yang dibutuhkan jelas sapi plus kambing. Bagaimana cara membuat terintegrasinya? Gini, kalau kita buat pakan, yang dibuat pakan apanya dari pisang? Daun plus batang. Kira-kira dari sapi dan kambing Bapak Ibu yang paling tahan untuk konsumsi daun dan batang dari pisang apa kira-kira? Kambing atau sapi? Sapi lebih bagus. Kenapa kok sapi lebih bagus? Batang ini berisi air Bapak Ibu, daun juga banyak berisi air dan seratnya ini serat yang kasar. Kalau untuk kambing Bapak Ibu harus chopper halus sekali. Tapi kalau untuk sapi bisa agak kasar. Kemudian yang kedua, kira-kira apa yang kurang dari dua bahan ini? Kalau untuk pakan? Karbohidrat. Karbohidratnya kita harus dapatkan dari mana? Kira-kira gini ceritanya, biasanya di bawah pohon pisang apa yang tumbuh? Rumput kan, rumput apa yang bisa tumbuh di bawah naungan? Enggak pernah perhatikan Pak. Jarang ada rumput. Tapi ada enggak rumput yang bisa hidup di bawah naungan? Ada. Kalau pakis berarti tanah berair, tidak rekomendasi. Jadi di sana ini biasanya tulangan. Daun-daun tulangan itu daun yang susah, rumput yang paling susah dimatikan. Terus yang kedua tadi saya rekomendasi kalau boleh tanamkan krokot tadi yang bisa di bawah naungan. Nah, kalau sudah lengkap ini buatkan untuk sapi. Saya jamin Bapak Ibu kalau sapi makan tiga bahan ini sudah lengkap semuanya, pasti pisangnya bagus hasilnya. Terus yang kedua, apa yang harus kita pupukkan ke pisang karena dia banyak mengandung butuh unsur K dan P supaya buahnya besar, rasanya manis, kulitnya mengkilat gitu toh. Kepengen kulit pisang mengkilat gitu toh. Apa yang membuat kulit pisang mengkilat? Itu silika.
Silikanya dari mana? Sudah dapat dari batang. Saya jelaskan satu-satu. Untuk buat pertumbuhannya sudah cukup dari daun. Untuk nutrisinya sudah dapat dari krokot air. Nah sekarang berarti ini sudah cukup jadi pakan, kita olah jadi pupuk horti. Besok akan praktek untuk buat pupuk horti. Itu nanti ada padat plus cair. Singkong apa untuk pisang berbuah berapa bulan sekali umurnya pisang itu berbuah? 7-8 bulan Pak. Jadi dari anak sampai dia berbuah itu 8 bulan itu sudah dia berbuah dan bisa dipanen. Pisang tertentu sampai 9 bulan. Yang pertama dijaga, anakan ini induk, anakan 1, maksimal 3 perumpun. Ini wajib. Kalau lebih dari itu buang. Jadi tujuannya bisa berkala 3 bulan sekali panen. Pupuknya berapa banyak? Lebarnya daun berapa luas? Rata-rata pisang. Anggap aja 2 ke sini, 2 ke sini, betul? Berarti berapa? 4. Kalau 4 berarti pupuknya berapa banyak? 400 gram. 400 gram yang padat, 400 mili yang cair. Karena dia buahnya 3 bulan, berarti pupukkan 3 bulan sekali. Wajib. Terus yang berikutnya, supaya buahnya betul-betul besar, manis, rasanya enak, berarti kita butuh zat PT dari buah. Karena dia buah pisang, pupuk yang terbagus adalah kulit pisang. Mudah Pak kalau gini. Untuk mencegah penyakit, ketika Bapak tadi buang anakan, luka atau tidak? Obat luka terbaik apa? Kunyit. Nah, sudah pinter semua ini, seneng saya begini. Minta maaf, saya ngajak begini Bapak Ibu supaya nanti Bapak Ibu juga akan jawab orang. Saya akan bawa menggiring ke situ. Terus yang kedua ini bisa Pak, jadi bisnis pisang yang paling menguntungkan yang kedua selain jual pisang adalah jual anakan. Tolong anakan ini begitu dipisah masukkan dalam abu. Abu campur garam sedikit. Supaya tidak nyebar penyakit kalau memang ada penyakit di dalamnya. Nah terus penyakitnya pisang. Jadi paling banyak pisang itu kan kena jamur ya, burik ya. Jadi begini, ketika daun bendera sudah keluar, ini kan daun bendera keluar nih, habis gitu kan disertai dengan jantungnya mulai keluar kan Pak. Begitu jantung keluar, tolong ini dipotong sedikit, cerik, kasih obat. Obatnya apa yang tidak disenangi dengan serangga? Pestisida. Pestisida yang tidak disenangi serangga adalah pestisida yang mengandung bau. Jadi Bapak Ibu cari daun-daun yang berbau yang tidak disenangi oleh serangga. Yang bau, paling bau apa? Serai, apalagi jeruk, pandan, semua yang berbau. Ini oleskan di sini. Tapi pandan jangan Pak, pandan wangi dia lebih senang Pak. Ada sebenarnya paling bau dan tidak disenangi, yaitu olesi dengan kotoran ayam yang sudah difermentasi. Pernah tahu kotoran ayam? Gini, sebentar. Bapak Ibu pernah enggak nyimpan kotoran ayam dalam ember? Dalam timba lah, dalam timba, dalam apa gitu, pernah ya? Bentuknya nanti jadi cair atau jadi padat? Jadi bubur, betul? Baunya luar biasa tidak? Ya sudah, oleskan di situ. Sehingga apa? Ketika kita telat Pak, ini nanti begitu ini sudah terbuka, dia kan langsung sudah terkontaminasi telur di situ. Nah, jadi olesi itu dengan ini tadi, kotoran ayam yang dikasih air leri. Baunya hebat. Nanti buahnya besar, tapi jangan takut, buahnya tidak bau kotoran ayam. Ini fair, betul. Ini fair. Saya dulu Bapak Ibu, ketika jaya-jayanya pisang Cavendish, ketika saya dulu kuliah tahun 95-96 ya, saya nanam pisang itu pekerjaan saya setiap hari.
Saya dulu itu sudah tidak tahu, jadi pemuda itu paling menderita kok menurut saya itu. Jadi saya tanam pisang untuk melayani hotel sama rumah sakit satu kota Malang. Itu mulai saya kuliah. Saya sudah tanam berapa waktu 1000 hektar. Mitra Pak dengan petani-petani yang saya bangun. Jadi ngobatnya apa? Walaupun waktu itu terserang virus luar biasa, andalan saya cuma 2, garam dan abu. Jadi tanaman pisang yang kita kasih garam dan abu, alhamdulillah tempat kita semua selamat. Pak, tolong ya, jadi begitu luka kasih kunir, kulitnya apa? Itu kasih garam dan abu. Itu kata kuncinya. Jadi sudah jelas Pak ya? Oke, saya jawab punya bapaknya. Jadi sekarang gitu, saya bahas dulu yang cabai yang kena bule, kena virus, daun kuning. Karena dia adalah dari virus, nyegahnya susah. Satu kena, semua pasti kena. Walaupun ada inangnya biasanya rata-rata trip atau kutu kebul. Nah, tetapi bagaimana mencegah? Begini Bapak Ibu, jangan takut ketika punya cabai terus kena virus Gemini. Virus yang warna kuning itu, jangan takut. Karena apa? Orang selalu berpikir ketika dia kena virus Gemini, dia akan mandek pertumbuhan. Betul ya? Jangan takut, supaya dia pulih lagi, berikan abu dan garam. Abu 5 kilo, 1 garam. Taruh 1 sendok di setiap pohon. Syukur-syukur ketika awal baru tanam. Terus yang kedua, untuk mencegah kena antrak, berarti minta tolong semprotkan ZPT insek fungi. Insek funginya Bapak Ibu cari tanaman yang berbau tadi. Yang paling saya senang sebenarnya daun jeruk, daun serai. Kalau ada kayu putih lebih bagus, daun kayu putih. Tapi begini ya, kalau tidak ada jangan mengada-ada. Jangan sampai beli online, beli dari mana-mana, tidak boleh. Yang ada saja di sekitar situ. Caranya jadi dukun yang sakti begini loh, saya tunjukkan. Ketika Bapak Ibu punya sawah, tadi sebenarnya di tanah yang 300 meter itu kan kebun percobaan kita yang kedua kan. Bapak Ibu harus puteri betul sampai hafal namanya rumput yang tidak dimakan oleh apapun. Saya tidak sebutkan nama rumputnya karena tiap-tiap daerah berbeda-beda nama. Daripada kita cari nama aja setengah hari, lebih baik cirinya saja saya tunjukkan. Carilah tanaman yang tahan panas, nomor 1. Yang waktu hujan tetap subur daunnya, yang waktu kemarau tetap subur daunnya, yang tidak lubang daunnya, dan tidak disenangi penyakit apapun. Ada atau tidak kira-kira? Pokoknya saya tidak tahu namanya. Apapun sudah. Jadilah orang bodoh. Namanya ilmu ngawurisasi. Paham maksud saya? Begini, kita tidak perlu tahu teori dulu Bapak Ibu. Ngawur dulu, buat dulu, praktek dulu, setelah jadi baru nanti ngeh sendiri. Saya ajarkan cara di dasarnya. Ini sekolah paling dasar dan tidak akan pernah salah. Paling salah dosis. Salah dosisnya jadi boros. Kan Bapak Ibu gratis kan? Kan tidak modal kan cari rumputnya kan. Jadi kelilingi sebanyak mungkin rumput yang ada. Ini saya kasih motivasi di sini. Bapak Ibu membersihkan rumput itu senang atau tidak? Susah. Kenapa susah? Bukan dokolnya Pak, karena tidak berguna. Betul atau tidak? Tetapi kalau Bapak tahu rumput itu berguna, Bapak Ibu cabut, tumbuh lagi diharapkan atau tidak? Kan beda cara berpikir saja. Beda nyikapinya, beda melihatnya saja. Jadi saya minta tolong, saya ulangi. Rumput itu Bapak Ibu kan hama. Karena Bapak Ibu tidak tanam rumput. Betul kan? Karena yang ditanam itu cabai, yang ditanam itu bawang, yang ditanam itu kangkung, yang ditanam itu bayam. Tumbuh rumput, rumput itu masalah. Padahal Bapak Ibu tahu enggak tujuan rumput itu tumbuh? Ya enggak tahu Pak, rumput tumbuh sendiri. Paham maksud saya? Yang keren kan satu lagi, tanamannya diserang ulat.
diserang penyakit. Rumputnya kok tidak? Paham maksud saya? Pernah enggak berpikir kenapa kok rumputnya tidak, tanamannya diserang? Paham di sini? Bapak Ibu sedang disayangi Gusti Allah. Obat itu tidak akan pernah jauh dari tempatnya. Kalau masalahnya ini tanamannya diserang, rumputnya di sini, ya obatnya ya ini toh Bapak Ibu. Apapun namanya itu jangan ditanya. Nggak usah lihat di Google apa manfaatnya, terlalu jauh. Nggak ada yang nguji kok. Paham? Apa yang Bapak Ibu harus lakukan? Ini loh ambil 20%. Setelah 20% tambah air kelapa 80%. Tambah gula 2-3%. Sudah. Blender jadi satu, simpen jadi orang bodoh 14 hari semprotkan. Jaminan saya. Cabenya Bapak Ibu, tanamannya Bapak Ibu, pasti aman. Karena apa? Obat itu disediakan oleh alam. Kalau Bapak Ibu sudah tahu bahwa rumput ini adalah obatnya untuk tanaman itu, kira-kira nyabuti rumput senang atau tidak? Kita ini ternyata mata Twitter. Paham maksud saya Bapak Ibu ya? Tapi tolong jangan diambil atasnya saja, ambil akar sama batangnya sama daunnya, lengkap. Syukur-syukur ada tanahnya sedikit. Karena kita tidak tahu kandungannya itu di akar, di batang atau di daun. Jadi saya buat ilmu ngawurisasi. Tapi percayalah, ketika ini difermentasi, kita masukkan ke tanaman ini, maka tanaman ini akan sama dengan ini. Karena ini bersifat sistemik. Ketika serangga nyerang ini, dia akan tidak jadi. Karena mikirnya kok cabai sekarang ganti kayak rasa rumput. Ini yang salah saya atau cabenya? Ini cara membuat cabai tahan penyakit. Besok kalau Bapak Ibu sudah sampai ke pembenihan, buat sampai yang namanya benih-benih unggul, ini caranya. Tapi jangan sekarang, nanti saya dimarahi banyak orang. Paham Bapak Ibu? Saya dibully orang gara-gara, kenapa sih orang kalau tanam rumput tidak tumbuh tapi rumput akan tumbuh di tempatnya sendiri, betul enggak? Karena tempat itu cocok untuk rumput, pupuknya pun ya dari rumput itu harusnya. Kalau kita tahu konsep ini, kelapa sawit pun sebenarnya kalau mau, rumput itu berharga. Paham maksud saya? Mudah atau susah? Pak, saya tidak jawab itu semua, Bapak ambil rumputnya saja. Seluruh masalah Bapak untuk tanaman ini selesai. Jaminan saya. Karena ini pekerjaan saya kalau buat. Kalau ini di tempat saya Bapak Ibu, begini. Buat pupuk itu levelnya banyak. Yang Bapak Ibu pelajari ini tingkat dasar. Dosisnya masih 50 liter 1 hektar. Tapi di situ juga saya punya pupuk yang dosisnya cuman 15 mili kali 6. Berapa Bapak Ibu? 90 mili kali 3. Berarti berapa? 270 untuk 1 hektar. Jangan belajar sekarang. Lulus dulu nanti saya kasih ilmunya. Jadi dosisnya itu 1 liter 2 tetes. Enggak, nanti sebentar lagi katanya Pak Bambang dijual. Ya tak jual Pak, saya bilang. Betul Pak Bambang, tak kasih kesempatan, tak jualkan Pak. Tak wadahane, sudah. Jadi pertanian buat pupuk itu levelnya beda-beda Bapak Ibu. Tujuannya apa? Begini loh, ketika nanti Bapak Ibu tahu dasar ini, tolong kembangkan sampai 3 tahun. Insya Allah setelah 3 tahun Bapak Ibu lebih pintar dari saya. Percayalah, asalkan betul-betul dilakukan. Saya pinter karena gagal. Bapak Ibu pinter kan tidak usah gagal, sudah saya ceritani langkah-langkahnya kok. Kalau gagal ya jangan coba-coba lah, jangan kepengen gagal gitu loh Bapak Ibu. Cari yang berhasil gitu aja loh, enak kan.